Dari mana Ustadz terinspirasi menulis zikir dan doa? Karena saat di atas melayang di udara, datang takut, datang ngeri, datang cemas, datang takut mati. Tidak ada yang bisa menenangkan kecuali zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang naik pesawat itu bertakbir. Besar rasa takutmu, besar rasa ngerimu, besar rasa cemasmu. Bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lanjutkan baca doa safar sampai habis. Bagi yang tidak hafal ada tertulis di depan, baca. Bagi yang tidak ada di depan, gerak-gerakkan aja mulut. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang melengok, melihat teman di sebelahnya baca doa, dia ejek. Ngapain ente baca doa? Emang doa bisa menyelamatkan? Ini pesawat kalau meledak, kalau jatuh, ngapain ente baca doa? Jadi ente nggak baca doa? Nggak perlu baca doa. Pesawat pun terbang, melayang di udara. Sampai di atas, memasuki awan kosong hampa. Tiba-tiba pesawat ini turun beberapa meter ke bawah. Saat itu yang orang sudah berzikir, dia sudah putuskan tawakal kepada Allah. Hidup dan matiku dalam kuasa Allah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sudah serahkan pada Allah. Tapi orang ini begitu pesawat mulai masuk ke dalam awan dan tiba-tiba jatuh. Apa kata dia? My God. Ketakutan. Tadi katanya engkau tidak percaya pada doa. Tadi katanya engkau tidak percaya pada Tuhan. Ternyata di lubuk hatimu yang paling dalam engkau berkata, sesungguhnya aku takut, sesungguhnya aku ngeri, sesungguhnya aku cemas. Maka tidak ada yang bisa mengusir, menghalau rasa takut, rasa cemas dalam hati kecuali dengan zikir dan doa. Oleh sebab itu banyak-banyak berzikir. Ustadz Abdul Somad mengumpulkan beberapa zikir-zikir dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi berpesan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan pada kamu tidak banyak, hanya 2 saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang 2 tiang pancang, kamu tidak akan hanyut, kamu tidak akan patah, kamu tidak akan roboh, kamu tidak akan goncang dan goyang. Apa dia? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka ini memberikan kita motivasi untuk senantiasa berzikir. Hanya saja ada orang berzikir suaranya keras. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang zikir suaranya keras, dalilnya ada. Tapi ada pula yang berzikir pelan-pelan. Sampai dia hanyut masuk ke dalam ruang-ruang zikir dan terlelap di dalam zikir. Itulah kalau ada teman-teman yang terlelap, itu dia sedang tenggelam dalam zikir. Ente nggak dengar ceramah? Mendengar ceramah adalah zikir dan aku juga sedang berzikir. Kalau bohong dia yang dosa. Oleh sebab itu maka kita husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada hamba. Apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani fi nafsihi. Kalau dia mengingat aku, kalau dia menyebut aku dalam dirinya sendirian, zakartuhu fi nafsi. Aku pun menyebut dia, aku pun mengingat dia dalam diriku sendirian. Wa idza dzakarani fi malain. Kalau dia menyebut aku, dia mengingat aku fi malain, bersama orang ramai, bersama jamaah. Zakartuhu fi malain, maka aku pun menyebut dan mengingat dia fi malain, di tempat yang lebih ramai, khairum min malaihim, dan majlis yang lebih mulia. Allah menyebut kita, Allah mengingat kita, Allah membanggakan kita kepada para malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai malaikat, ya, saat siang tadi hari Sabtu, betul, engkau lihat mereka di Jakarta, ramai. Apa yang sedang mereka lakukan? Nonton bareng. Apa yang sedang mereka lakukan?
nonton bola. Apa yang sedang mereka lakukan? Nonton konser. Tidak dibanggakan Allah kepada para malaikat. Tapi ketika Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah ingin kasih tahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak pernah mau tahu dan ingin cari tahu, maka Allah kasih tahu kepada dia, hai malaikat, mereka berkumpul untuk apa? Mereka berkumpul bukan karena ada pembagian sembako, betul? Mereka berkumpul bukan karena partai, mereka berkumpul bukan karena ormas, mereka berkumpul bukan karena kepentingan, mereka berkumpul karena berzikir mengingat aku. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian semuanya komplain. Ataj'alu fiha, man yufsidu fiha, wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berperang. Tapi lihatlah, mereka anak-anak muda belia, datang dari tempat yang jauh. Mereka berkumpul untuk menyebut nama aku. Mereka berkumpul untuk berzikir mengingat aku. Mereka berkumpul untuk berjumpa dengan saudara-saudara mereka. Yang menyatukan mereka bukan suku. Yang menyatukan mereka bukan bangsa. Yang menyatukan mereka bukan bahasa. Tapi ada yang lebih kuat daripada itu semua. Mereka disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tema kita adalah zikir dan doa untuk kebaikan bangsa. Kita tidak caci maki, sumpah serapah. Kita tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Kita hanya ingin menyampaikan, diam kita adalah pikir, gerak kita adalah zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir apa yang terbaik untuk bangsa. Kalau ada anak muda yang diam, dia sedang berpikir siapa yang akan kupinang besok pagi. Kalau ada yang sedang diam, dia sedang berpikir kira-kira dengan sekolahku, dengan kuliahku, aku belajar di fakultas ekonomi, aku belajar di fakultas sains teknologi, aku belajar di fakultas kedokteran, apa yang bisa kusumbangkan untuk bangsa demi kemajuan ke depan. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, geraknya adalah zikir. Dari mana dalilnya setiap gerak adalah zikir? Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap gerak-gerak tulang-tulangmu adalah sedekah. Langkah kakimu adalah sedekah. Hayun tanganmu adalah sedekah. Gerak, apa namanya? Gerak rahangmu pun adalah sedekah. Makanya kalau ada teman yang sedang pengajian pun rahangnya bergerak juga. Ente makannya sedang bersedekah, akhi. Karena kata Ustaz, likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Makanya tidak heran kita melihat dia, tangannya tak pernah berhenti. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dan dia akan menjadi pemberat timbangan, dicintai, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat tapi padat, pendek tapi dalam maknanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Macet, panas. Apakah dengan marah-marah jalan yang macet menjadi lancar? Macet, panas, sumpek, gerah. Lalu di tengah itu orang ngomel, marah. Kenapa bisa begini? Hanya akan membuat stroke, stres, depresi. Mengapa tidak berzikir? Makin kencang gasmu, hai para bikers, makin kencang pula zikirmu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kau tabrak tiang listrik, mati syahid. Karena engkau akan pergi menghadiri kajian para habaib, kajian para ulama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan mati dalam keadaan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka yang hadir dalam acara Islamic Book Fair, walaupun dia mau beli buku, meskipun dia dengar ceramah, meskipun dia ada makannya, ada shoppingnya, tapi niat dari rumah menuntut ilmu,
Ini kesempatan untuk meraih dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu sesuai dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik. Dan yang paling penting adalah waqina adzabannar, diselamatkan dari api neraka.